Baik, eh, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Ada Kang Gida, Pak Bonatua. Selamat Selamat siang siang. untuk Bapak-Bapak semua yang mengambil kesempatan pada siang hari ini untuk mengikuti diskusi terkait dengan sejarah Kerajaan Batak terkait geopolitik dan perubahannya. Tentu hari ini kita mengetahui bahwa ada etnis Batak, suku Batak, tetapi perlu juga kita mendalami seperti apa proses hadirnya Kerajaan Batak oleh beberapa penulis-penulis terdahulu sehingga kemudian menginspirasi Pak Bonatua untuk mengantar kita pada diskusi siang hari ini. Mungkin tanpa memperpanjang kata lagi, saya langsung memberikan kesempatan kepada Pak Bonatua untuk bisa memaparkan presentasi. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum ya. Shalom. Nam- salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Merdeka ya. Jadi selamat siang untuk kita semua. Eh, Kembali lagi nih, kita sangat berterima kasih ke Megawati Institute selaku apa ya, pilar pencipta pengkajian pemikiran pendiri bangsa. Jadi ini salah satu yang kita bicarakan ini adalah eh, pondasinya berdirinya bangsa ini yaitu sejarah sebelum bangsa Indonesia merdeka ya. Jadi memang sangat menarik karena apa? Karena kita belajar di SPPBB ya, Sekolah Pemikiran Pendirian Bangsa kemarin adanya BUPKI dan PPKI yang menggali nilai-nilai bangsa saat itu untuk merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya, untuk merumuskan hari-hari kemerdekaan kita. Jadi saya pikir nggak salah juga kalau kita menggali di luar Pulau Jawa, karena setahu saya dalam waktu tempo yang sangat singkat, pastinya panitia PPPK itu, BPUPKI pasti nggak sempat menggali di luar Jawa, seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih buat Megawati Institute. Tanpa berlama-lama izin share ya, Kang ya. Pak Esto ya, terima kasih ya untuk moderator juga. Izin share. Udah kelihatan? Sudah, ini mau muncul. Sudah muncul, sudah Ya, muncul. Oke. sudah, Pak. Ah, ini adalah buku yang apa? Saya terbitkan ya. Itu tebalnya sangat tebal ya, hampir hampir 600 lembar nih. Jadi tentunya buku ini eh, jadi menarik kita bahas seperti prolog tadi. Di sini saya gambar ada peta-peta kunonya, rekonstruksinya. Kenapa 1511? Ini akan saya sebutkan nanti pada bincang-bincang kita ini. Loh, kok nggak bisa ya? Oke, tujuan kita pasti untuk memperkenalkan buku ini ya. Sebenarnya buku ini sudah jadi apa ya? Viral ya di medsos-medsos karena memang agak-agak menawarkan sesuatu yang berbeda sama sekali. Bahkan banyak yang nggak tahu, kalangan Batak juga nggak tahu banyak. Dan akhirnya nanti perdebatan-perdebatan pasti ada. Saya maklum kenapa? Karena sejarah ini kan tergantung galinya lebih dalam sedalam apa. Faktanya itu sekarang itu pengetahuan kita itu palingan sedalam zaman kolonial di abad 19 akhir. Nah, di sini kita akan bukakan apa relevansinya dengan zaman sekarang terhadap zaman-zaman sebelum Belanda masuk, sebelum Tanah Batak mengalami penjajahan. Dan lingkupnya itu kita bicara sejarah, geopolitik, identitas, dan pesan kekinian ya. Nanti saya akan kasih perbandingan-perbandingan kondisi dulu itu dengan kini jadi apa. Adapun latar belakang penulisan buku saya ini, ya Batak selama ini dipahami sebagai etnis budaya. Jadi memang agak berbeda ya dengan apa? Tidak ada provinsi Batak, artinya secara administratif dia tidak diakuin.
Tapi sejarah budaya dalam sebuah provinsi Sumatera Utara itu banyak budaya Batak, ya, sehingga ya budaya-budaya Batak ini tersebar sampai ke provinsi-provinsi lain, bahkan termasuk ke tetangganya. Dan ini juga saya temukan kenapa? Karena berawal dari September 2023 saat itu di jaringan dokumentasi informasi dan hukumnya Setnek itu ditayangkan Undang-Undang tahun nomor 8 tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara. Begitu saya baca itu kayaknya beda banget isinya. Saya juga merasa ini bukan saya, ternyata benar itu saya. Makanya dari situ saya berangkat Kang Dida ya, Bang Isto ya. Jadi saya teliti-teliti apa sih isinya. Akhirnya saya menemukan Batak itu melalui teknik SLR namanya ya. D3 itu kita diajari SLR, Systematic Literature Review. Jadi kita ini kan risetnya by literatur ya. Kita cari itu literatur kuno, ketemu ada ribuan itu literatur tentang Batak di dunia luar ya. Dari Belanda, Jerman, Inggris dan Portugis. Nah, untuk yang belakangan ini jarang ini diungkapkan ya. Yang dari literatur Inggris dan literatur Portugis. Akhirnya saya ketemu itu. Yang tertua itu adalah buku Tom Pires tahun 1511 dia, tahun 1512 ya. Di situ dia bercerita dia dapat tugas mensurvei semua kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Sumatera. Disitulah ketemu pada saat itu sebelum dia kan 1512 di Malaka, 1511 itu sekitar Agustus itu mereka baru mengalahkan kerajaan Malaka. Portugis kan perang sama Malaka, dikalahkan. Terus di situ diceritakan nanti bahwa Alfonso de Albuquerque ya, pimpin perwira tertinggi waktu itu memimpin peperangan itu menjarah semua isi-isinya, isi-isi emas-emas, perhiasan dari kerajaan Malaka. Nah, selanjutnya ini menjadi pertanyaan unik bagi saya, apakah kerajaan Batak yang diceritakan Tom Pires itu berdaulat? Terus lantas bagaimana posisinya dalam geopolitik Asia Tenggara? Waktu itu kan kita tahu bahwa peta-petanya mereka, peta Sumatera itu belum agak agak beda ya, nggak begitu seperti sekarang. Nah, berikutnya dari tadi saya ketemu sumber-sumber dan metodologi yang saya buat adalah pertama, saya mencari dokumen Pires tahun 1512, tapi dia menyaksikan, ini ada kapalnya, menyaksikan peristiwa hilangnya kapal ini, kapal Alfonso ini pada saat katanya dulu kapal ini membawa barang rampasan dari Kerajaan Malaka, yaitu emas tadi sekitar 60 ton. Ternyata kapal ini yang segede ini itu karam ya di depan Kerajaan Batak, di pantai Kerajaan Batak. Nah, akibatnya karamnya kapal ini dijarah oleh Kerajaan Batak yang namanya Tom Jam. Nah, karena itu sejak itu terkenallah Kerajaan Batak ini di Eropa. Kenapa? Semua kapal mencari. Yang uniknya, kapal ini sampai sekarang hilang. Nggak tahu kemana, tapi si Alfonso de Albuquerque sendiri itu selamat dan krunya sekitar 10-an selamat. Artinya ada saksi hidup di situ, ada verifikasi dan validasi bahwa kapal ini telah dirompak oleh Raja Batak bernama Tom Jan. Dari sini juga saya gali lagi itu ada ketemu buku Pinto ya. Pinto itu seorang anak muda saat itu, dia disuruh menjadi pegawainya eh, Fernando kapten kapten benteng Malaka waktu itu ya. Dia dari Kalkuta sampai ke Malaka, di Malaka tahun 1539 dia ketemu dengan duta besar Kerajaan Batak. Nah, ketemunya itu pada saat ya kondisi ada dua pimpinan Kapten Malaka saat itu yang masih di antara transisi ya, satu yang mau pergi, satu yang mau datang. Nah, di sini si Pinto bercerita bahwa duta besar Batak ini bernama Dabulai
itu membawa surat dari Raja Batak. Suratnya itu ditandatangani sendiri oleh Raja Batak bernama Angesiri Timuraja. Dan bercerita bahwa dia tujuannya duta besar ini membawa surat adalah minta bantuan kepada Kapten Malaka waktu itu untuk diberikan bantuan karena mereka lagi berperang, yaitu peperangan dengan kerajaan Aceh. Jadi diceritakan di situ bahwa eh, perang pertama Aceh dan Batak itu sudah terjadi, namun dimenangkan oleh kerajaan Batak. Setelah itu perang kedua terjadi karena ternyata setelah berdamai, kerajaan Aceh dapat bantuan dari kerajaan Turki. Dihantam baliklah lagi kerajaan Batak. Setelah itu karena memang kekala apa ke teknologi juga kurang, dihantam pakai meriam kapal yang besar ya, kapal karena yang pasukan Turki yang datang itu ada armada laut. Maka si kerajaan Batak minta bantuan ke Turki, meminta sejumlah meriam-meriam dulu ya, modal dulu untuk bisa melawan dan untuk serangan balik. Jadi diceritakan pintu ini cukup banyak menceritakan kerajaan Batak ya. Kayak itu udah hampir 40 lembar itu. Sampai ada 19 bab ya. Seperti 19 bab itu panjang. Dia akhirnya si si duta besar ini belum bisa mendapatkan jawaban dulu apakah dibantu atau tidak karena tadi ada transisi lagi masa transisi Kapten Malaka. Nah, si Kapten Malaka berjanji akan mengirim si Pinto ke Kerajaan Batak untuk memberi jawabannya. Hingga tibalah akhirnya si Pinto datang ke Kerajaan Batak. Jadi dia memutar dari ujung Sumatera lewat dari Aceh. Akhirnya dia naik ketemu Sungai Singkil, Sungai Singkil naik ke atas terus dia. Ketemulah dia nama ibu kota Raja Batak saat itu di situ adalah Pananju. Tapi feeling saya Pananju ini sepertinya ibu kota darurat. Karena apa? Karena ibu kotanya yang pertama yang disebut oleh Tom Pires sudah dikuasai yaitu Yacur dan Linggau. Itu sudah dikuasai oleh kerajaan Aceh saat itu. Jadi sampai di situ peranglah terjadi juga, terjadi perang, ya kan? Balas membalas dan ini kayaknya kelas perang dunia ya, karena Raja Batak saat ini didukung oleh Portugis di Minangkabau, Jambi, bahkan sampai kerajaan dari Filipina, Luzon namanya, kerajaan Luzon mengirim pasukannya. Jadi totalnya pasukan Raja Batak itu disebut di situ ada 8.000. Tapi digabung dengan pasukan-pasukan tetangganya, kawan sekutu-sekutunya itu 15.000. Melawan pasukan Aceh yang didukung oleh eh, Turki sudah pasti, terus kerajaan dia kan sudah menaklukkan Pasai dan Petir waktu itu, sudah ditaklukkannya. Berperanglah mereka, ya. Akhirnya ya karena memang kerajaan Batak hanya dibantu oleh meriam kecil dari sekedar peluru dari Portugis. Portugis kayaknya waktu itu setengah hati membantu ya. Tidak mengirim senjata, hanya mengirim pintu dan membawa senjata sebisa mungkin. Kalahlah, singkat cerita, kalahlah Raja Batak ini. Sehingga disinilah masuk masuk fase penjajahan Kerajaan Batak oleh Kerajaan Aceh. Nah, di sini Pinto bercerita, dia tahunya penjajahan ini kenapa? Begitu mereka mundur dari benteng Aceh, mundur ke benteng Batak, Pinto kan pulang nih ke Malaka. Nah, beberapa bulan kemudian dia dapat kabar bahwa kerajaan Aceh sudah menguasai seluruh Sumatera bagian utara, termasuk Minangkabau, Barus, Aru juga sudah dia kuasai. Perbatasan tinggal Siak, Siak yang belum dia kuasain. Jadi otomatis semua Aceh sudah menguasai itu semua. Nah, berangkat dari situ, saya kaji lagi nih. Habis itu kan nggak jelas nih cerita Batak nih, nggak ada lagi literatur yang menyebutkan. Sama sekali hilang sama sekali kecuali Hikayat Aceh ya. Hikayat Aceh yang ditulis oleh cucunya Sultan Iskandar Muda itu menjelaskan Batak ada terlihat tapi menjadi sebuah kalau saya kutip dari Anthony Reid itu menjadi sebuah kayak membilang bahwa ada pengucilan budaya. Jadi di saat ini di versinya Hikayat Aceh itu orang Batak tuh dianggap kotor, dianggap kanibal, dianggap kafir, seperti itu jelas disebut di Hikayat Aceh. Dan ini disajikan oleh beliau Anthony Reid yang kebetulan baru beberapa bulan lagi sudah meninggal ya.
Selanjutnya saya juga kaji nih peta Ortelius. Ya, Ortelius itu ternyata membuat peta waktu itu, peta-peta tahun-tahun ini apa? Tahun-tahun sebelum Anderson itu, sebelum Marsden itu petanya agak agak apa? Agak klasik ya. Dan berikutnya masuk ke periode Marsden, setelah hilang tadi, masuklah Inggris ke Bengkulu. Dan dari Bengkulu William Marsden ini diperintahkan untuk menyelidiki Sumatera bagian barat, pantai barat. Nah, disinilah dia bercerita lebih banyak. Kenapa? Dia menemukan namanya negara Batak. Jelas di petanya dan ditulisnya disebut negara Batak. Negara Batak ini ditemukan dalam kondisi sudah merdeka dari Aceh, kecuali satu, yaitu Karo. Dia sebut, nanti dia sebut tentang kerajaan Aceh, tapi dia sebut kutipannya bahwa dia menemukan di Aceh ada satu suku bernama Karo, tapi adat istiadatnya Batak, ya kan? Nah, lebih uniknya lagi nih hebatnya Marsden ini, peta kan sudah canggih tuh, sudah ada longitude, attitude itu udah canggih, udah ada apa? Peta modern lah ya, boleh kita bilang. Di situ sudah jelas batas-batasnya. Di peta itu disebutnya malahan batas, ditulisnya langsung di peta itu, batas kerajaan Batak. Ke Aceh dia kasih tahu, ke berbatasan dengan Minangkabau juga dia kasih tahu batasnya. Jadi eh, bisa kita tebak sebenarnya, bisa kita prediksi yang mana yang masuk kerajaan Batak, mana yang tidak. Dan berikutnya setelah lengkap data-data Marsden ini, ya boleh dibilang sebenarnya Marsden ini apa ya, menurut saya sih mata-mata ya. Jadi tampaknya aja memang alasnya penelitian sehingga dia buat tuh bahkan cukup detail tuh tulisan Batak dia temukan. Dia kasih tuh spesimen tulisannya. Hewannya juga ada istiadat juga ada dan dia menemukan waktu itu bahwa kerajaan Batak pada kondisi kerajaan konfederasi. Ada tiga kerajaan besar waktu itu yang dia sebut membentuk negara Batak, yaitu kerajaan eh, Silindung, kerajaan Simamora dan kerajaan Butar. Nah, kerajaan Simamora ini itu sampai ke apa ini? Ke arah Barus, ke arah apa? Ke arah Mandailing. Tapi kerajaan Silindung itu sampai katanya ke Setara Male, Sungai Jambu Air di Selat Malaka. Nah, terus si kerajaan Butar sampai ke Asahan. Disinilah terbukti bahwa adanya anggapan bahwa kerajaan Batak adalah negara bukan maritim itu salah besar. Seperti itu. Dan berikutnya ini nanti diperkuat oleh Anderson. Ya, Anderson itu tahun 1823 dia juga meneruskan penelitiannya si Marsden. Kalau Marsden kan dari pantai barat. Dia datang dari pantai timur. Dia datang dari Penang, turun dia ke tadi yang tadi apa sungai apa Jambu Air tadi yang sekarang itu di sekitar Tamiang ya, sekitar Langsa. Dia turun ke Langkat, dari Langkat ke Medan, dari Medan dari waktu itu Delhi ya, turun turun apa berlabuh lagi ke apa ke Batubara, berlabuh ke Asahan, berlabuh ke Siak. Nah, dia ini kan pakai kapal tinggi, kapal apa? Namanya ya, sorry. Nah, jadi dia pakai kapal ini namanya Jesse ya. Pakai Jesse ini dia pergi sampai di muara sungai dia naik schooner kapal kecil naik ke atas melawan arus. Begitulah terus dia kerjakan sehingga dia menemukan kampung-kampung, menemukan banyak data-data di sana ya. Menemukan suku-suku. Di sini dia bercerita bahwa orang Batak itu sudah merdeka sepenuhnya termasuk Karo dari kerajaan Aceh. Bahkan kerajaan Aceh katanya pengaruhnya sudah nggak kuat lagi. Saat itu sudah sangat lemah. Sehingga dia berebut pengaruh dengan kerajaan Siak. Yang saat itu Siak sudah menguasai Asahan. Nah, sementara kerajaan Aceh dia punya menguasai Langkat tapi sifatnya juga sudah bukan apa ya, hanya sifatnya sudah secara diplomasi saja menguasai, tidak wajib ngasih upeti lagi diceritakan oleh Anderson. Nah, di sini si Anderson ketemu di pedalaman itu ada Batak, Karo, ya kan?
Terus di pedalaman ini pedalaman Deli ya, Deli Serdang sekarang itu ada Batak Karo. Di pedalaman Batubara dia ketemu suku namanya Kataran. Bukan Simalungun, Kataran ya. Sekarang itu jadi Simalungun. Di Asahan dia ketemu yang namanya suku Pardimbanan. Ya, Pardimbanan ini nanti dikasih tahu si Anderson kata-katanya, kamus-kamus kecilnya. Ternyata saya cek ini adalah bahasa Toba. Dan memang di buku Anderson dia ceritakan Pardimbanannya ada dua, Pardimbanan kulit terang dan kulit gelap. Karena Anderson tadi dari Asahan, dia naik ke atas ini. Bahkan dia sampai katanya ke Pinot, air terjun Pinot. Akhirnya dia bilang dia mundur karena nggak mungkin mendaki air terjun tebing yang tinggi sekali kata sampai 300 meter. Dia mundur, nggak nyampe dia ke Danau Toba karena nggak bisa kapalnya lagi sampai ke atas. Seperti itu. Berikutnya dia dia akhirnya sampai ke Siak. Nah, dia Siak, habis ke Siak dia pulang menyeberang ke Kuala Lumpur sekarang, Selangor, baru balik lagi ke Penang. Adapun apa metodologi yang saya kerjakan ini kan penelitian ya, itu pastinya saya melakukan studi literatur ya, saya kaji-kaji. Awalnya saya pakai apa filologi ya, meneliti dokumen-dokumen kuno, tapi ternyata karena hanya aja dokumen Eropa ya saya mending sebut studi literatur ya. Seperti itu, dan saya lakukan komparasi, yaitu semacam teknik-teknik triangulasi. Saya bandingkan nih dokumen-dokumen yang setara. Baru setelah itu saya, karena saya memang basisnya apa kebijakan, saya lakukan analisis analisis geopolitik. Dan di mana dari hasil temuan saya, apa penelitian saya menemukan bahwa memang nama Batak itu awalnya untuk yang merujuk ke Batak itu merujuk ke Batakan ya, menunjuk ke suatu kerajaan ya, bukan etnis. Jadi ada dulu si Conti ya menyebut Batek. Batek itu mungkin karena dia orang Itali disebut juga kalau disebut dilafalkan tuh jadi Batak juga. Conti tahun 1430 menyebut ada etnis, ada suku Batak, suku yang ada di pedalaman Samudra Pasai. Samudra Pasai itu eh, ya sekitar ini sekarang apa sekitar Langsa sekarang, tapi agak ke sana. Pasai namanya sebelum Bedir ya. Ternyata si si Conti ini karena dia utusan Paus Paus ya, Paus Roma, dia mau pulang itu dia menunggu angin berubah, dia hampir setahun di sana dan dia diceritakan dia menemukan suku Batak ini. Dan itu adalah Batak yang dikenal secara sosial, secara budaya, sosial budaya, tapi secara geopolitik ini baru ditemukan istilah Batak di buku Tom Pires tadi tahun 1512 yang bercerita tentang eksistensi kerajaan Batak sejak 1511. Di situ dia sebut di temuan saya berikutnya adalah ditemuannya raja-raja distrik tadi, raja-raja distrik. Jadi dulu itu ternyata nggak ada eh, semacam Mandailing, Angkola, Toba itu distrik dulu, bukan suku. Sekarang aja jadi suku. Dan disebut di buku si Marcel juga disebut di distrik-distrik itu banyak suku. Nah, misalnya Mandailing itu dia sebut ada 3 suku di situ, ya kan? Di Toba ada 4 suku. Bahkan dia sampai ke Karo. Dia sebut itu namanya batu apa lupa saya, tapi nama nama klasik Gunung Sinabung ya. Di situ disebut juga. Terus dia kasih tahu juga hukum-hukum lokal, misalnya hukum-hukum misalnya itu memakan manusia ya, dia ceritakan. Jadi kalau memang apa kalau dia memang benci sama orang sama lawannya itu bisa dimakan. Jadi memakan manusia kanibal itu bukanlah sesuatu yang apa ya, bukan karena hasrat biologis, karena lapar, tapi karena daya pikir bahwa emosinya diluapkan melalui memakan daging itu. Nah, disebut juga ada hukum-hukum ya kayak sekarang tuh mahar ya, disebut juga hukum sinamot bahasa apa bahasa Tubanya ya sinamot itu ada disebut juga. Jadi kalau seorang Melayu mau menikahi putri Batak dia harus bayar nggak pakai duit tapi bayar mahar. Nah, diceritakan si Anderson bahwa orang Melayu ini menganggap orang Batak bodoh. Kenapa? Dari hasil dia dapat perempuan, misalnya dia kasih kuda, dia dapat lebih banyak untung. Nah, disebutkan Anderson, makanya nanti praktek-praktek kawin-kawin begitu
lazim habis kawin misalnya udah dapat hartanya diceraiin seperti itu. Terus ada juga perdagangan, ya disebut juga di sini bahwa eh, semuanya sudah berdagang orang-orang Batak itu, baik yang disebut di Anderson bahwa yang namanya Batak itu gayo, gayo juga Batak, ada papak, ada kapak, itu sudah berdagang itu sampai ke Asahan. Nah, sudah sampai ke Asahan kan begitu jauh ya. Ternyata mereka sudah berdagang ke Asahan. Turun dari Sungai Asahan tadi, dari Danau Toba kan ada air terjun turun ke Pinot, Pinot naik kapal lagi ke Asahan sampai ke Tanjung Balai namanya, sampai ke Kisaran. Ada kota-kotanya nanti di situ. Eh, Perdagangannya rata-rata kemenyan ya. Kalau terutama kapur barus, kalau emas ya mungkin ada tapi waktu itu zamannya Sanderson sudah nggak begitu ramai lagi. Sedangkan teman utama berikutnya adalah posisi strategis. Ternyata kerajaan Batak itu sangat strategis, juru kunci di Selat Malaka, sehingga ada relasi dengan Portugis ya, terus ada juga dengan Aceh, Turki dan Belanda. Jadi sejak lama memang Batak ini sudah dipengaruhi oleh budaya lain, budaya luar. Dan adanya berikutnya adalah temuan saya bahwa terdapat tekanan eksternal. Ini tadi geopolitik ya. Misalnya serangan Aceh, ya kan? Bahkan Hikayat Aceh tahun 1600-an menyebut bahwa mereka sudah menguasai kerajaan Barus. Seperti itu. Terus kolonialisme Belanda juga ada dan eh, Inggris belum sempat. Belanda itu justru ini uniknya Inggris dan Belanda menandatangani Traktat London 1824, tapi Belanda itu baru masuk ke tanah Batak itu sekitar 1860-an. Secara de facto dia belum menguasai meskipun secara de jure dia sudah di Padang, sudah di Delhi. Berikutnya adalah adanya transformasi identitas ya, dari identitas geopolitik ke etnis kultural. Jadi kembali lagi pada saat masa penjajahan apa tadi Aceh, Batak itu kembali menjadi entitas politik, tapi setelah merdeka dia menjadi entitas geopolitik. Namun setelah penjajahan Belanda, dia kembali lagi menjadi etnis kultural. Dan inilah terus sampai sekarang. Karena waktu itu kan ada apa? Belanda membuat namanya Residen Aceh dan Taklukannya tahun 1904. Ternyata yang maksudnya taklukan itu adalah setengah dari Kerajaan Batak, yaitu di Kabupaten Singkil, Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tenggara itu dianggap taklukan Aceh, sehingga dikasih Belanda ke mereka. Seperti itu. Dan ini terus berlanjut sampai sekarang. Kenapa? Ini yang saya bilang tadi, kenapa BPPKI masih meneruskan budaya kolonial? Ternyata saya paham BPPKI dan PPKI saat itu belum mengkaji sampai ke sana. Seperti itu. Berikutnya paling temuan utama saya paling apa ya, paling paling pokok ya dari hasil ini semua kan pasti banyak bertanya. Terus kalau direkonstruksi Kerajaan Batak dulu gimana wilayahnya kan itu selalu bertanya ya, di mana wilayahnya, mana ibu kotanya, macam-macam segala. Jadi saya rekonstruksi dari buku ini, buku Pires, Pinto, Marsden sampai Anderson. Disinilah yang namanya apa Sungai Jambu Air tadi. Di sini namanya apa Gayo. Disinilah Pase. Pedalamannya ini Pase nih. Lok Sumawe. Nah, disinilah naik si siapa si ini kalau si Pires bilang kerajaan Batak itu diantara Pase dan Aru. Aru itu ini Aru. Inilah Pase. Berarti Batak kan diantaranya. Jadi di sekitar inilah kapal Flor de la Mar milik Portugis diambil. Nah, tahun 1539 siapa si Pires, si Pinto, dia berlayar dari sini mengelilingi ini, naik dia dari Singkil, Singkil ke sini, di sini sekitar inilah ibu kota Pananju. Batak tahun 1939. Namun si Marsden ya, Marsden itu sudah lebih lengkap. Dia gambar nih petanya. Di sini dia tulis di sini Boundary of Batak Country. Di sini juga dia sebut nanti Boundary of Batak Country. Jadi sangat jelas dia sebut, ya.
Itu kalau saya hitung itu sekitar 1.700-an kilometer persegi lah kelilingnya. Adapun relevansi dan pesannya yaitu rekonstruksi identitas Batak sebagai sejarah. Dari sini kita sadar kita temukan bahwa ya mestinya Batak itu sekarang sebagai sebuah eh, sejarah politik ya. Kita mempunyai kerajaan yang selama ini kita dibutakan ya, tanda kutip ya. Saya juga bingung. Kenapa hanya baru saya menemukan ini? Kan banyak yang protes nih ke saya. Tahu-tahuan lu halusinasi macam segala. Saya bingung. Saya salah atau enggak? Ternyata saya yakinkan diri bahwa ini sudah ada buku ini sejak dahulu. Dan memang saya cari di Google yang bahas ini belum ada. Nah, hanya baru saya menemukan, maka saya tertarik meneliti ini. Novelty-nya di situ. Berikutnya relevansinya bahwa geopolitik lokal Nusantara ini tadi seperti saya sebut adalah kerajaan-kerajaan terlupakan. Kerajaan Batak ini adalah kerajaan yang terlupakan. Terus ada untuk inspirasi generasi kini, semoga dengan adanya kesadaran identitas dan posisi dalam eri modern ini, pemikir-pemikir pendiri bangsa menjadi lebih kaya. Saya berharap nanti pada saat nanti dibentuk undang-undang Sumut sudah harus memperhitungkan ini. Kenapa? Kekecewaan saya pada saat membaca undang-undang Sumut adalah dia tidak punya satupun literasi daftar pusaka keempat buku yang saya baca. Ini mengartikan kalau dia tidak tahu buku itu ada, berarti gimana dia tahu isinya, kan gitu kan? Dan kontribusi akademis itu semoga ya ada jalur riset baru sejarah Batak dan Sumatera. Kenapa saya bilang begini? Ingat bahwa kitab negara Kartagama itu ditemukan di Nusa Tenggara oleh Belanda pada saat dia membakar kerajaan, lupa saya kerajaan Mataram kali ya, di Nusa Tenggara Barat. Dan dia menjarah buku negara Kertagama, dia simpan. Ternyata ini berbicara tentang kerajaan Majapahit. Nah, ini awal sejarah. Tulisan adalah awal sejarah. Sejak itu kan banyak penelitian, mulai mencari di mana ini situs-situsnya kerajaan Majapahit ini. Saya berharap dengan temuan kerajaan Batak ini melalui literatur empat literatur dunia ya, semoga negara mau berinvestasi mencari artefak-artefak ini. Kenapa? Jelas kok misalnya Pintu menyebut peperangan itu terjadi di antara Bukit A, Bukit B, bisa dipeta. Sekian kilometer dari sini, ibu kotanya di sekitar ini, dia seharusnya bisa dicari jejak-jejaknya. Dan kelebihan buku ini ya pertama saya menyajikan dokumen primer tadi ya, primer-primer tadi, saya sertakan juga lampiran-lampiran peta-peta kuno. Terus juga saya buat dalam bentuk analisis geopolitik yang jarang dipakai dalam studi lokal, karena memang ini menarik studi analisis geopolitik tadi. Berikutnya, saya mengaitkan sumber Eropa dengan naskah tradisional tadi, Hikayat Aceh, dan terakhir itu narasi baru yang menggugah diskusi. Nah, narasi baru tadi ini adalah, mari kita berdiskusi, benar nggak kerajaan Batak ini ada? Saya tidak bilang fakta lain itu tidak ada, tapi saya bilang setidaknya fakta, literatur, Pires, Pinto, Marsden, dan Anderson ini berkata begini. Dan catatan kritisnya ya pasti ini tadi sudah saya singgung, butuh bukti arkeologi dan kebetulan sumbernya juga masih bias. Kenapa? Saya cari itu di literatur tulisan Batak kuno, ternyata tidak ada ditemukan kerajaan Batak, istilah-istilah kerajaan Batak, ya. Memang kita harus akuin bahwa lak-lak itu juga terbatas usianya, palingan dia usianya tahun 1800-an. Itu pun kalau disimpan sangat betul dan awet ya, karena itu kan lak-lak ditulis di kulit kambing, ditulis di kulit bambu, sehingga sangat gampang rusak ya, hilang ya. Berikutnya interpretasi ambisius saya ya perlu diuji studi lebih lanjut dengan pendekatan-pendekatan arkeologi ya. Bila perlu mungkin kita mencari dokumen-dokumen yang lain ya, yang mungkin di Belanda itu yang dikembalikan begitu banyak. Semoga ada salah satu dari situ ya. Dan penutupnya dan sekaligus sajakan diskusi saya, buku sebagai jembatan naskah kuno, hikayat lokal dan sejarah kini. Jadi mari kita beraudiensi bagaimana Batak sebagai entitas politik, apa pelajaran geopolitik Nusantara bagi masa kini, ya,
Apalagi kita kan dalam rangka NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus dengan memahami sejarah, kita dapat membaca arah bangsa kita ke depannya. Begitu saja Kang Lida, moderator saya kembalikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Bona yang sudah menyampaikan satu perspektif baru yang mendalam terkait dengan Kerajaan Batak. Memang selama ini dan akhir-akhir ini kita mengetahui Batak sebagai sebuah entitas, sebuah suku. Nah, padahal secara historis Batak ini adalah sesuatu institusi dalam bentuk kerajaan. Nah, tadi diuraikan sejak tahun 1512 oleh Tome Pires, lalu kemudian oleh Pinto 20 kurang lebih 29 tahun kemudian, lalu di abad ke-18 oleh penulis dan juga sejarawan Inggris William Marsden itu lebih meneliti khusus terkait Sumatera, dan yang kontemporer terkait John Anderson, karena dia melihat perspektif Batak dan juga Sumatera pada umumnya sebagai satu entitas kerajaan atau suatu institusi kerajaan. Mungkin tadi juga disampaikan bahwa ketika Anderson menulis terkait ini ada juga batasan-batasan eh, wilayah yang kemudian dibagi beberapa kerajaan di sekitaran Sumatera. Nah, menarik lagi terkait hikayat Aceh, bahwa ternyata juga Sumatera Utara ini atau kerajaan Batak ini juga dulu menjadi wilayah jajahan dari Aceh. Nah, ini juga mengundang pertanyaan untuk kita, bagaimana kondisi terakhir kemarin 4 pulau yang kemudian Ya. menjadi perdebatan ini secara batas historis ini miliknya Aceh atau Sumatera. Ya, seperti itu. Mungkin ini beberapa poin yang saya highlight, dan ini ada kurang lebih 19 partisipan yang hadir pada siang hari ini. Mungkin kesempatan selanjutnya saya berikan kepada para peserta ini untuk bisa menanggapi dalam bentuk pernyataan, pertanyaan, ataupun argumentasi lain terkait dengan beberapa poin penting yang sudah disampaikan. Silakan, waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, ini dari Pak Ibrahim Hutapea. Silakan Pak. Mungkin bisa di unmute dulu Pak. Ya, makasih Bung Bonatua. Aduh, sampai Ya, ketemu lagi. Pak. Saya Ya, surprise, saya udah minta ke Zahrir ini supaya di apa saya dapat bukunya satu gitu ya. ya, Eh, baru saya agak menangkap sedikit memang dipisahkan, ternyata dipisahkan antara etnis ya dengan terhadap kekuasaan politik ya. Jadi suatu ketika saya pernah diundang pertemuan Raja-Raja Nusantara di kebetulan di Bandung. Jadi saya kaget. Kagetnya Raja Papua itu tidak keriting dan hmm, Melayu. Nah, artinya bahwa kekuasaan itu tidak etnisitas gitu ya. ya, setuju. Ya. Jadi kerajaan Batak ini memang luar biasa sesuai dengan penemuan Bonatua ya. Tapi Bonatua ini kalau saya lihat dia asimetri ya. Jadi kita mesti undang lagi ya. Artinya kesejarahan misalnya ya. Apa pusat kesejaraan tentara atau pusat kesejaraan universitas gitu. Jadi supaya kita bisa bisa uji bahwa benar bahwa penemuan-penemuan yang didatakan oleh beberapa penemu itu salah satu John Anderson itu memang memerlukan juga uji apa namanya ya uji uji tolak ukur lah. Jadi maksud saya gini, eh, kenapa bisa apa lenyap gitu ya? Memang kalau kita lihat dari sejarah dunia juga itu apa kekuasaan silih berganti, ada yang hilang, ada yang naik gitu ya. Jadi semoga pencatatan ini bisa bisa berguna bagi kita. Jadi
yang menarik itu ternyata kemarin kan saya berpikir diskusi sebelumnya Pak Moderator bahwa saya pikir dulu masuknya dari pantai barat. Makanya saya agak Ya, menyangka ternyata masuk dari pantai timur. Adanya kapal tadi itu, kapal yang apa? Yang dijarah. Kalau dari segi anu betul, jadi artinya dari segi apa perjumpaan lintas memang betul. Jadi artinya dari air Danau Toba itu kan keluar ke Asahan. Jadi kalau turun memang bisa membentuk Asahan sekitarnya gitu. Tapi memang disebut tadi memang dia tidak bisa naik lagi karena lihat ada air terjun itu. Sebenarnya masih mungkin kalau pakai jalan tepinya mungkin mungkin bisa kali ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita kita uji lagi. ya. Cuma yang menjadi pertanyaan, Bung Bona, sebenarnya impasinya pakai apa dulu itu? Maksud saya misalnya kayak Bonjol ya, Padri kan menumpas Pagaruyung. Kerajaan Minangkabau itu dihancurkan oleh Wahabi, oleh Imam Bonjol, dibantai itu dan masuk juga ke Tanah Batak, ke Mandailing dan banyak yang mati, Pak. Artinya ada bentuk-bentuk invasi gitu loh. Bisa nggak Bung Bona menceritakan bahwa pendekatan kerajaan Batak ini dulu ini perlunya satu sistem kekuasaan itu adakah bentuk-bentuk invasinya gitu loh. Misalnya ada pertarungan. Kalau kalau Aceh dengan Delhi misalnya dengan Aceh dengan Delhi itu memang ada pertarungannya. Ada riwayatnya, ada hikayatnya, ada misalnya buku Putri Hijau walaupun dongeng, tapi itu menggambarkan bahwa bagaimana ada siasat Aceh menginvasi Delhi. Nah, saya juga pernah dulu apa dimarahin ada petugas stan itu. Saya datang ke stan Serdang, saya kan kaget kan rupanya ada Sultan Serdang. Jadi karena gaya Medan yang jaganya orang Medan, ibu-ibu apa anak gadis, bapak ini orang An. Saya bilang orang saya orang Belawan, orang Batak. Ah, bodoh kali kau, masa kau nggak tahu katanya. Ini Sultan Serdang yang betul, Sultan Delhi itu ikut Belanda. Nah, makanya kami ditumpas. Nah, kira-kira bisa nggak kira-kira Pak Bona menggambarkan bagaimana tumpasnya apa ini kerajaan Batak ini sehingga akhirnya dikenal hanya etnisitas. Itu aja dulu sementara. Terima kasih Pak Bona. Baik, terima kasih untuk Pak Ibrahim Hutapea. Jadi pertanyaannya, apakah dulu mungkin ada pertempuran, ada peperangan Ya. atau penguasaan invasi dari kerajaan Aceh ataupun dari pihak lain yang kemudian mendegradasi Batak yang dulu menjadi kerajaan tapi kemudian menjadi etnis atau etnis Singgare ini. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Bona. Baik, terima kasih Bang Isto, oh, Pak Utapea, Pak Ibrahim ya. Jadi memang apa kalau bicara bukunya si apa Pinto itu peperangan semua. Jadi diterangkan tuh bagaimana ini nggak apa-apa ya kita bicara dalam rangka nasional ya. Jadi Pinto bercerita Raja Aceh itu memaksa Raja Batak jadi Islam. Karena Raja Batak menolak, terjadilah peperangan. Ya, akhirnya Raja Batak menang, tapi dengan syarat put- putrinya Raja Aceh dinikahi sama putranya Raja Batak. Menikahlah waktu itu, ya. Namun karena ini hanya siasat politik, ya, padahal ternyata perdamaian ini menunggu kedatangan tentara armada angkatan laut Turki. Jadi karena kerajaan Batak dulu di pinggir pantai, ya kan? Begitu datang kerajaan Turki tadi dengan senjata yang meriamnya katanya paling canggih di dunia, bayangkan 16.600 1500-an berarti kan ini boleh dibilang meriam yang sama menghancurkan Bizantium, ya. Jadi memang dulu paling hebat itu meriamnya, daya jangkaunya itu meriam Turki. Dikalahkanlah ini kerajaan Batak ini sehingga gugurlah putranya tiga orang, putra mahkotanya tiga orang. Kenapa? Serangannya tiba-tiba katanya dihantam ya kan.
Nah, daerahnya ini namanya Yakur dan Linggau. Perkiraan saya ini Tamiang dan Karo sekarang. Langkat. Karena dia pinggir pantai. Jangan-jangan ini Medan ya. Seperti itu ya. Nah, inilah pola invasi yang di sebelah sini ya, sebelah apa? Sebelah timurnya. Nah, sebelah barat dari pantai barat dia kerajaan baru disebutkan dia tunduk secara aklamasi. Dia mau menikahkan, dia mau masuk Islam. Ya, bahkan nama Pangeran Baru dirubah namanya jadi Pangeran apa, tapi dia jadi armada nanti menyerang kerajaan Penang. Dia sampai ke Penang nanti, menghantam kerajaan Siak, Aru, ya kan? Begitulah polanya dari sini, dari sisi Aceh. Tapi kalau dari sisi Minangkabau, aku jujur belum pernah membaca buku data primer. Ya, kalau kita saintis kan harus harus apa ya, punya kode etik. Aku belum mau membicarakan yang belum bersumber dari data primer. Kalau maaf, maaf ini, bukan aku tidak percaya AP Perlindungan yang menciptakan buku Tuan Kurau, tapi buku itu sendiri tidak bisa kuperifikasi. Kenapa? Dia sebut itu salinan ulang dan salinan ulang dari salinan dan salinannya pun hilang terbakar. Jadi bisa kuputuskan ya jangan-jangan ini produk Belanda juga. Ya kan polanya Belanda kan seperti itu. Tiba-tiba ada catatan aslinya hilang. Katanya tulis ulang. Ada 3 buku kuno yang kucari tapi hilang. Pertama tadi buku sumbernya Tuan Kurau. Kedua Pustaka Kembaren. Ya kan. Ketiga itu Hamparan Perak. Itu polanya sama semua. Dicatat lalu hilang aslinya. Seperti itu. Begitu saja saya rasa Bung Isto. Ya, baik. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Bona. Kurang lebih bahwa memang secara historis terjadi proses kompromi politik ya antara Kerajaan Aceh dengan Kerajaan Batak, kemudian dari bagaimana peran Turki dalam pertempuran tersebut. Mungkin yang berikut ini ada Ibu Melisa Padang, mungkin bisa di on cam. Oh ya, mohon maaf Pak, Pak Melisa Padang, silakan. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya Melisa Padang. Kebetulan saya berasal dari Kabupaten Papak Barat, Sumatera Utara. Walaupun saat ini berdomisili di Aceh. Nah, belakangan saya lihat memang eh, ini kebetulan saya dapat link Zoom ini kan melalui media sosial kemarin ya. Terima kasih sudah dapat bisa bergabung saya di Zoom ini. Eh, di dalam diskusi yang diawali tadi sampai saat ini, saya melihat tadi disebut-sebut Raja Batak ya, ketemu Raja Batak dengan Raja Aceh gitu. Ada beberapa mungkin nanti akan saya tanyakan. Yang pertama, siapa Raja Batak ya, mohon izin. Kemudian mungkin wilayah kekuasaan Batak ini dan berbagai bukti kerajaan. Saya terus terang, walaupun memang saya saat ini tinggal di Aceh, sebenarnya baru hampir 2 tahun, tapi saya lahir dan besar di Sumut, dan jujur kalau terkait kerajaan Batak, saya dengar itu baru-baru ini. Nah, itu pun semenjak beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, saya ada melihat buku di media sosial Kerajaan Batak tahun 1511. Sebelumnya saya belum pernah dengar gitu. Nah, jadi saya ingin menyampaikan juga beberapa hasil temuan saya sendiri. Kebetulan saya anggota tim ahli cagar budaya Provinsi Sumatera Utara. Beberapa puluh kali sudah melakukan terlibat penetapan cagar budaya di wilayah Sumatera Utara, bahkan hingga ke Aceh ini. Saya melihat justru kebetulan saya bersuku Pak, etnis Pak. Kebetulan etnis Pak ini tersebar di 2 provinsi, di Aceh dan Sumatera Utara. Kalau di Sumatera Utara, di Kabupaten Dairi, Kabupaten Pak Barat, Humpang Hasundutan, kemudian ke Barus. Sedangkan kalau di Aceh, ada di Kabupaten Singkil, Subul Salam. Dan kalau secara bahasa, sampai sekarang masih kita menggunakan bahasa yang sama, namanya bahasa Pak, di daerah-daerah titik lokasi yang saya sebutkan tadi. Kemudian artefak, kebetulan tadi saya sebutkan
Saya tim Hali Cagar Budaya. Inilah di background saya Zoom ini pada hari ini. Ini namanya artefak Mejan. Ini masih ditemukan di dua provinsi ini, Aceh dan Sumut. Nah, di wilayah persebaran dan penuturan bahasa Papak, benda ini kita dapat bisa temukan. Di Barus ada, di Papua Barat ada, di Humbang ada, di Kecamatan Parelilitan, kemudian di Pakat. Nah, kemudian Kabupaten Deri ada, di Singkil pun ada gitu. Nah, itu semua wilayah persebaran yang menggunakan bahasa Papak hingga saat ini, dan artefak ini dapat kita temukan begitu. Artinya bahwa secara bahasa artefak itu masih nyata hingga saat ini di wilayah persebaran Papak. Kemudian yang terakhir, secara kebudayaan pun kita memiliki kebudayaan yang sama. Kalaupun kemudian memang sudah ada berbeda sekian persen memang ada. Terlebih misalnya di Kabupaten Aceh Singkil, ada yang disebut suku Singkil. Tetapi secara bahasa kita lihat masih sama. Artefak itu pun masih kita temukan begitu. Jadi eh, saya menyikapinya begini, Bapak Ibu. Istilah Kerajaan Batak ini memang apa namanya informasi baru bagi saya, tapi ingin saya telusuri. Tetapi ingin saya sampaikan justru dugaan saya, bahkan kalau tadi Pak Bonatua sebut suku-suku yang lain belum ada gitu di Sumut seperti Pak Karo Toba segala yang lain-lain gitu, mungkin ya. Tetapi saya melihat karena saya sudah keliling langsung dan turun gitu ya di dua provinsi ini, saya melihat bahwa memang banyak kesamaan ini gitu. Tetapi mungkin mungkin sebenarnya ini sebelum kerajaan bahkan ya, sebelum adanya NKRI, sebelum adanya kerajaan, bahkan bisa jadi sebelum apa namanya prasejarah gitu. Artefak itu justru sudah ada melekat di dua provinsi ini di kabupaten tertentu kalau secara wilayah administratif negara saat ini gitu. Tetapi saat ini sudah terpecah-pecah menjadi beberapa etnis begitu. Nah, jadi kalau kemudian kita dapat melihat banyak persamaan, itu justru saya lihat bahkan dari masa prasejarah gitu. Berdasarkan hasil penetapan-penetapan yang kita lakukan bersama tim arkeologi, itu justru dari masa prasejarah. Mungkin seiring berjalannya waktu, zaman ke zaman, muncul suku-suku. Nah, itu kan hal normatif ya. Memang suku-suku itu memang bisa saja dibentuk kalau kita sudah memiliki persamaan yang secara kolektif ya. Persamaan kebudayaan, unsur kebudayaan itu di kelompok itu sendiri gitu. Nah, seperti Pak-Pak ke Singkil itu kita sulit membedakan. Mereka Pak-Pak atau Singkil, ataupun Pak-Pak atau Singkil gitu. Karena tipis sekali perbedaan hingga sekarang. Kita bahasa sama, budaya sama, artefak pun masih segala macam. Tetapi itu pilihan eh, kolektif tadi, pilihan masyarakatnya ingin disebut singkil, ya itu memang ya hal normatif. Memang begitulah konsep suku. Tetapi kalau kita kembali ke konsep genealogis ya mungkin ya bisa saja ya begitu. Jadi kalau saya sejauh ini melihatnya bahwa mungkin persebaran manusia itu ada dari Pantai Barus dan Singkil, sehingga wajar dia memiliki bahasa yang sama, kemudian yang sama, kemudian di kemudian hari sering berjalan waktu membentuk suku-suku baru. Tapi secara kerajaan itu saya belum pernah dengar, Bapak Ibu. Jadi itu aja yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Salam budaya. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Melisa yang memperkaya juga dengan perspektif arkeologi ya, beberapa artefak yang memiliki kesamaan, lalu dari sisi budaya, dari sisi bahasa. Nah, artinya walaupun secara administrasi hari ini terjadi dua provinsi, tapi bisa melihat secara perspektif sosialnya ada kemiripan di antara Kabupaten Aceh dan juga Provinsi Aceh dan juga di Sumatera Utara. Mungkin ke pertanyaan tadi terkait Kerajaan Batak ini dan juga wilayah kekuasaan dulu itu kira-kira sejauh mana sih? Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Bonatua. Silakan Pak. Baik, aduh, terima kasih nih Pak Padang ya. Jadi memang ciri khas kita itu, Pak, itu pasti bermarga. Ciri khas kita ya. Mungkin saya jawabnya ini aja, apa melalui peta saja ya. Eh, Coba saya izin share. Nah, ini apa? Kelihatan Pak? Ah, ini peta William Marsden tahun 1772 ya. Di sini ini namanya peta Batak Country dia sebut. Kalau kita zoom
ini ada tulisannya boundary of Batak country, batas negara Batak, ya. Inilah namanya yang Bapak bicarakan tadi, kota apa, Singkil. Ini Singkil ya. Jadi analisis saya, Pinto itu naik dari sini, Pak. Naik. Nah, dia sebut ketemu-ketemu di sini kota-kota ini. Nah, ada kota tinggi disebut. Kenapa? Dia kan naik nih. Ketemu orang hutan dia. Ada orang hutan disebut, ketemu. Makanya saya analisis saya, kenapa dia ke kiri nggak ke kanan? Meskipun ke kanannya juga ada orang hutan kan? Di Taput. Ini Taput nih ya. Dia ke kiri. Kenapa? Karena dia katanya mereka perang bertempur itu dari sini jalan. Oke, ya. Ah, jadi dari sini tuh saya hitung estimasinya mereka itu bayangkanlah 15.000 pasukan berjalan ke sini menyerang Aceh, ke PT Aceh di sini, Aceh. Makanya saya prediksi asumsi saya kalau kalau si apa Anthony Reid dia masih belum berani memastikan dia di daerah Singkil. Tapi kalau saya bilang berani, kenapa? Disebut bahwa dia ini nyambung ke Sungai Danau Toba. Di sini sebenarnya ini bisa nyambung sungainya ini kemari. Cuman putus dia di Larenun ya. Seperti itu. Ini bukti tahun 1772 bahwa inilah kondisi kerajaan Batak country. Termasuk tadi Singkil macam segala. Sekarang kita masuk ke bukti berikutnya. Peta Belanda. Nah, ini peta Belanda sebelum terbentuk Keresidenan Aceh. Ini Batak Landen. Batak Landen itu bahasa Belanda, bahasa negara Batak. Landen ini negara ya. Ini langsung dari ini websitenya dari apa? Dari Universitas London, apa Leiden ya. Ini dari University Leiden di Belanda. Ini bisa juga di Bapak kita minta kopiannya di apa di ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Di sini batas negara Batak itu Pak. Ini. Ini Toba, inilah Singkil tadi. Jadi batas kerajaan Aceh itu di sini Pak. Ini. Sampai Tamiang, ini Tamiang masih batalan begini. Aceh belum di sini. Tamiang ini masih punya punya ini bukan kerajaan Aceh ya. Tapi tahun 1904 dibentuklah Kepresidenan Aceh. 1904 diserahkanlah daerah-daerah ini sebagai daerah taklukan sehingga nama residennya adalah Residen Aceh dan taklukannya. Inilah daerah taklukan itu yang menjadi yang diteruskan di Undang-Undang Nomor 10 tahun 1948 dan Undang-Undang tahun 1956 itu diteruskan menjadi Provinsi Aceh sekarang. Gitu. Jadi untuk pertanyaannya tadi mungkin sudah bisa saya jawab. Untuk Raja Bataknya, Raja Batak itu versinya si Tom Jam, siapa versinya si Pires, Tom Pires itu kerajaan Bataknya di sini Pak. Saya. Nah, ini Jambu Air, ini Sungai Jambu Air di peta Marsden juga ada. Ini perkiraannya kerajaan Batak si versi Tom Pires, si Pires dengan nama rajanya itu namanya si Tom Jam, ya. Kalau versi si Pintu, nama rajanya itu Angesiri Timur Raja, perkiraan saya ini di Singkil, Pak. Di sini, sekarang ini. Karena dia kan naik dari sungai kan ke sini. Ah, ini Sungai Singkil. Tulisan dia Kinkel. Nah, bahasa Portugis mungkin agak beda. Jadi bukti kerajaannya, ya pertanyaan saya sederhana. Kalau ini pasti bukti kerajaan melihat pola 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 penjajahnya ya. Maaf ya saya bilang penjajah ya. Artinya kita kan bicara masa lalu. Jadi pola pola penjajahannya kerajaan Aceh ini sangat kejam. Dia disebut di situ dia membunuh genosida orang Aru itu sekitar ribuan orang Aru disuruh berjalan telanjang menuju dari Aru itu perkiraan saya di sini dari peta kuno saya tahu Aru itu pusatnya di Batu Bara karena Aru ini bandal suka melawan Aceh disiksa lah ini katanya jalanlah mereka sampai sini jalan kaki telanjang
akhirnya mati karena nggak kasih makan. Kota-kotanya dibakar, ya kota-kotanya. Jadi saya dapat apa suatu tanda catatan bahwa pola dulu pola kerajaan Aceh menjajah sangat tidak manusiawi ya, sehingga susah dong kita cari bukti. Jangankan apa, pasti takut dong orang mendirikan kerajaan, ya kan? Seperti itu. Dan berikutnya ya peta tadi sudah saya jawab. Saya rasa untuk disinilah saya memantik diskusi ya. Saya yakin kalau Pak Melisa Padang membaca buku Pintu, Bapak akan menemukan jejak-jejak apa Pak? Jejak-jejak arkeologi ya. Saya yakin kenapa? Saat itu sudah digunakan logam, peluru, meriam, ya kan? Pasti bisa dicari jejaknya pakai detektor metal di sekitar ini. Jadi di sini ada caranya. Prediksi saya perangnya di sini, perangnya di sekitar ini. Antara dua bukti ada perangnya dan bahkan kerajaan Batak itu pasukan Batak sudah menyerang benteng. Di sini masih ada bentengnya saya lihat. Benteng itu di sini. Nah, begitu mereka sudah masuk benteng, tiba-tiba datang kapal Turki dari sini masuk. Karena ini kan ternyata bisa masuk dulu. Jadi dulu menurut si Anderson, bahkan Anderson bilang dulu air laut itu sampai ke sini, sampai ke setengah ini air laut masih masuk dulu kapal. Bahkan Anderson cerita di Asahan ini, nah ini Sungai Asahan, di kisaran itu masih bisa masuk kapal laut dari Tanjung Balai ini. Artinya dulu memang bisa masuk akal bahwa kapal perangnya Turki bisa masuk ke dalam menyerang dari sini. Seperti itu. Menurut saya itu aja, Pak Pak, Moderator. Terima kasih. izin Pak Moderator masih bisa sedikit lagi? Oh ya, boleh, boleh Pak Melisa Padang. Mungkin ada Oke, baik, tanggapan, terima silakan. kasih. Pertama sekali tadi beliau memaparkan terkait peta yang mana akses jalur laut menuju Sungai Singkil. Coba dikasih tunjuk lagi, tolong Pak. Yang ini enggak ya? Yang pertama kali tadi Pak, dari sungai menuju Oh, sini ya, petanya Marsden ya. siap. Nah, ini. Oke. Kelihatan, Pak? Belum Pak, belum. Sedang ini, sedang berbagi layar. Oke. Udah. Coba Pak dikasih tunjuk sungai tadi. Oh ini. Ah. Nah, Ini Singkil. ya itu Pak. Kebetulan saya baru minggu lalu dari sana. Kita melakukan ekspedisi sungai dari Singkil menuju Subulu Salam. Kita mengakhiri penelusuran di makam Hamzah Famsuri, tepat persis yang di pinggir Kota sungai. Barus ya. Ya, jadi memang kalau kita mengikuti alur sungai itu nanti akan ketemu simpang kiri dan simpang kanan. Itu yang pas pas Bapak tunjuk sekarang. Iya. Itu ke kiri simpang kiri, ke kanan simpang kanan. Ke kanan itu Pak, sungai yang dari Kabupaten Papak Barat. Ke kiri itu sungai dari Aceh, dari Alas dan Gayo. Simpang kiri. Ya. Ah, jadi apa namanya? Kalau Pak dengan Alas dan Gayo itu memang secara kebahasaan pun memang udah diteliti oleh Dr. Dardanila, dosen dari Universitas Sumatera Utara. Ini memang 70% sama Iya. secara bahasa gitu. Nah, kemudian secara pemargaan memang di sana pun bermarga juga. Saya kasih contoh misalnya, Bupati yang sekarang itu Marga Selian, itu memang dia menyebutnya Solin dari Kabupaten Pak Barat gitu. Saya berani pada saat ini karena memang sudah beliau yang ngomong gitu. Gitu Pak. Fakri Selian, coba kita cari nama bupatinya. Fakri Selian bupati sekarang. Itu Marga Solin dari Pak Barat, dari Pak gitu. Jadi artinya memang kalau dikaitkan Pak Alas itu ya kalau saya bilang sama. Logisnya akses sungai memang kami berhubungan langsung, dipertemukan di Sungai Singkil. Itu baru minggu lalu saya survei di sana, Pak. Perjalanan 6 jam dari Sungai Singkil menuju Sungai Subulu Salam. Kita mengakhiri perjalanan di makam Hamzah Famsuri karena kebetulan di pinggir sungai. Itu di Oboh Subulu Salam gitu, Pak. Nah, sungai yang ke kanan itu dari Kabupaten Papak Barat. Papak Barat, kemudian Leordi, Kampung Marga Padang, Kampung Marga Bancin, Kampung Marga bermarga semua gitu. Nah, jadi apa namanya? Kalau kemudian itu harus disebut Batak, saya pun belum tahu Pak. Kalau istilah itu harus dipakai Batak saat ini gitu. Nah,
Karena terus terang saya pun mencari tahu ya arti Batak ini pun saya belum ngerti Pak. Ya ini saya bukan maksud apa ya, ini fakta dan ilmiah yang ingin saya sampaikan biar kita pun ke depan ya generasi bisa tahu mana yang sesungguhnya terkait sejarah di Indonesia ini gitu loh. Jadi marilah apa namanya kita sampaikan dengan temuan-temuan yang ada. Kalau saya memang Pak di Sumut dan Aceh ini mulai dari tahun 2020 berkelana terus Pak. Kalau Sumut saya akhiri di tahun lalu, saya melanjut ke Aceh, tapi ternyata harus bolak-balik juga Pak. Saya Aceh Sumut gitu. Kebetulan saya bekerja di bidang kebudayaan gitu. Jadi memang saya melakukan survei dan penelusuran langsung ini dan temuan-temuan yang ada gitu. Bahkan sampai baru sana sisa tinggal 3 kecamatan berbahasa Pak ini Pak. Dari 8 kurang lebih kecamatan di sana di Tapteng ya maksud saya 3 kecamatan sisa berbahasa Pak gitu. Nah, kalau di Singkil memang berbahasa itu, bahasa Pak atau bahasa Singkil. Sebelum Salam juga di Papak Barat juga. Nah, ini secara wilayah administrasi saat ini itu tidak ada dipisahkan, Pak. Memang digabungkan gitu. Baik itu wilayah administrasi NKRI sekarang pun sama gitu. Ya kalau kemudian Bapak Bonatua mendefinisikan itu dengan istilah Batak, silahkan Pak kalau itu ada teman Bapak. Tetapi saya memberikan masukan, kita lakukanlah penelusuran berdasarkan teman-teman yang ada, sehingga kita betul-betul bisa memberikan pengertian ataupun penamaan yang sesungguhnya gitu. Gitu maksud saya. Nah kalau kemudian kita lanjutkan di temuan tadi, di mana ya, di Tamiang itu, ataupun eh, yang kedua tadi Batak Lenden ya. Nah, Ah, di masa Batak Lenden ini memang ini kan ya memang kita sepakat ya Belanda itu menjajah di daerah kita sebelum NKRI gitu ya. hmm. Nah, sepakat menjajah. Tetapi kalau bagi saya pribadi, saya tidak konsumsi informasi dari Batak Lenden ini sepenuhnya. Karena namanya juga penjajah pasti tidak akan memberikan informasi yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya saya harus padukan dengan temuan-temuan saya yang ada sehingga itu bisa saya kutip Pak gitu. Banyak saya lihat ini yang tidak relevan dengan temuan-temuan saya kalau tulisan ini tulisan Belanda gitu. Nah kalau terakhir ini terkait Raja Batak yang Bapak sebutkan tadi, kalau dia di apa tadi di Langsa atau di Tamiang tadi ya, Tomjan. Kemudian kalau di Singkil Ngeri Timur Raja gitu. Ya itu mungkin oke lah penamaan mungkin temuan pada saat itu. Tapi kalau kembali lagi Pak, Bapak mendefinisikan itu sebagai Raja Batak ataupun ya Raja Batak, ya itu tadi Pak, kita belum pernah menemukan informasi itu gitu. Itu dulu Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Baik, tanggapin terima lagi kasih. Pak atau gimana? Oh ya, mungkin ada mau ditanggapi, silakan. Ya, ya, memang begini Pak. Saya kan apa pendekatannya kan literatur. Saya nggak pernah belum mendefinisikan, tidak ada definisi yang saya buat sendiri. Artinya kalau di sini disebut Batak Landen ya saya terjemahkan negara Batak. Kalau di tadi dokumennya si William Marsden juga bilang ini Batak Country, ya Batak. Saya terjemahkan negara Batak. Ya, ini kan dokumen ini kan apa Batak Country ini kan disebut. Malah saya berpikir Inggris belum menjajah di sini. Dia nggak ada kepentingan menjajah seperti Belanda ya. Ini kan dia ini disebut nih boundary of Batak Country. Ya kalau memang istilahnya Bapak bilang apa Bapak tidak mau mengakui tulisan ya silakan saja. Artinya gini, tentunya data primer lawan data zaman sekarang dipakai untuk copy paste menyamakan dengan kondisi budaya dulu, apalagi 500 tahun silam, ya. Jadi kembali saya bilang saya di sini tidak sifatnya analisis, ya, tapi karena di sini ditulis begitu, ya saya ikutin aja. Seandainya dia sebut pun ini tidak disebut Batak, pasti saya juga bilang tidak Batak. Kenapa? Cara berpikir literatur, cara berpikir ilmiah kita sebagai peneliti kan nggak suka mengada-ngada nih. Apa yang tertulis ya kita sampaikan seperti itu. Tanpa maksudnya kode etik peneliti adalah menyampaikan fakta. Begitu, Pak. Ya, Itu ya saya menurut mungkin saya tanggapannya, Pak. Terima kasih. mungkin kalau buku uh, wajar memang sih ya kita sepakat itu sebagai referensi tambahan, tetapi karena kita bekas jajahan juga
jangan menurut saran saya ya, jangan 100% itu jadi konsumtif bagi kita, tetapi kita padukanlah dengan teman-teman lapangan yang ada. Terima kasih Pak informasinya. Baik, terima kasih untuk Pak Bona dan juga tadi tanggapan dari Pak Melisa Padang. Ini memperkaya lebih pandangan perspektif kita terkait dengan uh, diskusi hari ini. Mungkin kita lanjut lagi karena di sini ada beberapa dua orang yang mengantri untuk bertanya. Mungkin kesempatan berikut saya berikan kepada Mardi Dahusuha. Silakan. Nanti dari Ya, gimana? Selamat sore buat kita semua. Selamat sore Pak Bonatua Silalahi. Selamat Sorry, sore. Pak. Ya, menarik sekali diskusi kita di sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Mardi Purbadasuha. Saya dari etnis Simalungun. Sebenarnya to the point, langsung aja. Sebenarnya tadi dengan pertanyaan saya itu adalah pertanyaan apa yang disampaikan oleh Bapak Melisa Padang M. Kita pertanyakan sebenarnya adalah sosoknya, Pak. Siapa kerajaan Batak itu melalui sosoknya, apa bukti peninggalan arkeologisnya, baru yang terakhir adalah kalau saya sih mengatakan siapa ahli warisnya, karena di Simalungun hingga hari ini pun bisa kita definisi siapa raja-raja dari kerajaan Nagur, Raja Maropat sampai Raja Marpi itu bisa kita definisikan, bahkan kita temui siapa ahli warisnya seperti itu. Itu yang menjadi apa namanya menjadi pertanyaan awal saya sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Bapak siapa tadi Bapak Melisa Padang. Baru yang selanjutnya Pak, kalaupun memang kerajaan Batak di tahun 1511 itu bagaimana sistem geopolitiknya sesuai dengan buku yang Bapak tulis sendiri ataupun buku yang Bapak luncurkan sendiri. Baru yang kedua Pak, terkait dengan apa namanya pertanyaan saya ini ya Pak, pertanyaan saya kenapa Raja Tomjan yang disebut Knight of Morris dengan dan apa yang dimasukkan dengan kata Morris itu Pak sebenarnya? Itu mungkin pertanyaan saya singkat kepada Bapak Dr. Bonatua Silalahi. Siapa sebenarnya Morris itu? Karena dalam buku itu dikatakan Tom Jam adalah Knight of Morris. Mungkin itu saja Pak. Dan harapan saya sih sebenarnya dengan adanya buku Kerajaan Batak 1511 itu harus didefinisikan sebenarnya siapa rajanya, apa nama kerajaannya, dan secara detail peninggalan serta ahli warisnya. Itu mungkin yang dari saya Pak. DT Pahubat Tahaganupan. Baik, terima kasih untuk Pak Mardi. Mungkin pertanyaannya sudah jelas, ada dua poin, mungkin bisa langsung ditanggapi. ada Mas Nah, Wahdi baik. itu satu Terima lagi. kasih Pak Isto. Pak, makasih ya Pak Martida Suha ya. Jadi saya kan tadi cerita bahwa penemuan kerajaan Majapahit juga fenomenal karena Belanda menyerang kerajaan di Nusa Tenggara ya, dan Belanda ini menemukan kitab-kitab negara Kertagama tadi. Berangkat dari situlah kita meneliti, menggali itu sekitar 1800-an ya. Karena kita menemukan kitab-kitab itu, mulailah digali-gali eh, peninggalan Majapahit ini. Jadi pesan saya adalah segala sesuatu dimulai dari tulisan dulu, Pak. Jadi jangan kita terjebak ayam atau telur, mana duluan. Ya kan? Telur ayam. Nanti kita nggak ada ujungnya. Tapi saya berani ngambil langkah baru, saya mulai dari tulisan. Ya, whatever lah. Misalnya kada tadi ada arkeolog, ada ini, ya udah silakan telitikan, Pak. Teliti, ya. Di mana sebenarnya posisi-posisi raja ini? Siapa nih? Banyak nanti yang mau digali nih. Ini awal masih, Pak. Saya masih terlalu dini bilang eh, secara fix nanti di mana sih kerajaan itu, berapa meter persegi atau gimana, atau detail-detailnya siapa nama bapaknya, siapa namanya terlalu detail. Untuk pertama pertanyaan raja tadi, jadi di Simalungun itu Anderson tidak menemukan suku Simalungun. Itu catat satu hal fakta, Pak. Dia menemukan suku Kataran. Suku Kataran terdiri dari banyak kerajaan.
Salah satunya adalah kerajaan Simalungun yang justru kerajaan ini lebih kecil dari kerajaan lainnya. Dia sebut, Anderson menyebut ada kerajaan yang paling besar itu Muntopani, kerajaan Tanah Jawa. Nah, uniknya kerajaan Simalungun yang kecil, tapi ini dijadikan Belanda menjadi nama suku. Ini tanda kutip ya, silakan nanti diteliti apa si Anderson ini menghayal atau tidak. Dan berikutnya itu geopolitiknya, ya untuk raja nama-nama rajanya yang saat di Simalungun itu di Hataran itu ada Pak, banyak banyak dia sebut nama raja-rajanya. Nanti silakan diteliti lagi. Cuman saya nggak merasa tadi yang dengan Raja Maropat saya tidak ketemu. Ada banyak yang misling ya antara Anderson dengan kondisi zaman Belanda. Ada beberapa yang saya tidak ketemu lagi yang nama istilah-istilah raja itu. Apalagi kita kan sudah pernah ngalamin yang namanya peristiwa revolusi sosial. Ya, revolusi sosial 1946 pembunuhan para raja-raja kan gitu kan. Ini juga harus diangkat. Kenapa? Karena banyak raja-raja yang tidak mengklaim dirinya raja lagi. Banyak yang terbunuh dan banyak malah tidak peduli lagi. Ah enggak lah, daripada nyawa kan seperti itu. 1511 dan 1539 itu adalah kerajaan monarki, negara kerajaan monarki. Dia satu raja, ya kan? Dan disebut juga bahwa ada apa turun menurun ya sifatnya. Sementara penemuan 1774, 72 oleh William Marden dan penemuan oleh si Anderson itu kerajaannya sudah negara konfederasi, kerajaan konfederasi. Mirip-mirip kayak inilah, kayak apa? Kayak Malaysia sekarang. Ada raja mengangkat salah satu jadi ketuanya secara bergantian. Disebut nanti di Masden itu bergantian Pak jadi bendara jadi sultan. Bergantian mereka itu Pak. Ada periode-periodenya dua keluarga besar. Di Andersan juga disebut nanti di situ di Langkat sama di Medan tuh begitu juga modelnya. Nah, ada bindaranya pokoknya nomor duanya orangnya namanya Bindara lah, bendara ya. Nomor duanya apa nomor satunya Sultan. Seperti itu. Untuk Raja Tumjam ya, memang saya itu ada dilema saya lihat di medsos ya. Disebut di situ Morris Knight, kesatria orang Mor. Jadi saya pernah mendebat. Saya telusuri ini apa mungkin maksudnya si Tom Pires Mor ini adalah orang Mor. Saya rasa eh, saya telusuri jejak Tom Pires. Dia ini hidup pada masa penjajahan orang Mor, Pak. Saat itu Spanyol baru merdeka sama Portugis dari orang Mor. Pertanyaan saya, apa mungkin dia lupa muka orang Mor? Apa dia nggak apa menganggap semua orang Mor pokoknya karena Muslim ya? Bisa jadi ya. Tapi disebut di sini dia tidak Muslim, cuman kesatria Muslim, kesatria Mor. Kalaupun Mor dianggap Muslim ya, dia dianggap kesatria Mor. Mungkin sifat-sifatnya kesatriaannya yang Muslim. Misalnya dia sudah pakai pedang ya, dia sudah mungkin sudah apa punya sumpah atau apa gimana, saya nggak tahu. Tapi ini debatable. Kenapa? Di buku Tom Pires sudah jelas disebut kalau Muslim ya Muslim, ya kan? Dia sebut kok Muslim, kafir dia sebut. Tapi untuk Tom Jam dia tidak pernah menyebut kafir, dia juga menyebut Muslim ya, seperti itu. Saya rasa itu aja Pak dari saya, Pak Moderator. Terima kasih. Izin Baik, Pak terima Moderator, kasih boleh untuk Pak Manatua. boleh saya Oh, ada. tanggapi Silakan, sedikit? silakan. Ya, boleh. Ya, benar sekali ketika Anderson mengatakan ada kesepakatan itu dan tidak menemukan kesimpulan. Tetapi kata kataran di situ, Pak, mohon maaf, bukan untuk menggurui dan bukan untuk mengajari. Kata kataran di situ adalah ditunjukkan kepada Raja Tanah Jawa. Itu harus yang menjadi poin penting untuk kita ketahui. Kataran itu ditujukan kepada Raja Tanah Jawa. Sebelum dia menjadi Raja Tanah Jawa, namanya adalah Raja Batangio. Raja Batangio itu adalah bernama Sitanggang. Cuman orang-orang Batak sekarang ini mengklaim bahwasanya itu adalah Sitanggang. Horas. Itu yang sebenarnya kami tolak dari Simalungun. Pengklaiman kata Sitonggang menjadi Sitanggang. Baru yang kedua, di Harajuan Maropat itu sudah abad ke-13, Pak. Terbukti ketika tadi saya mau menjelaskan tentang
apa yang disampaikan oleh Bapak Padang tadi terkait bukti arkeologisnya. Mereka juga sudah turun ke Simalungun dan sudah mengidentifikasi bahwasanya itu adalah peninggalan-peninggalan di abad ke-13 melalui katakanlah dulu batu ataupun yang lainnya. Lalu apa yang bisa ditampilkan di dalam peninggalan mereka itu? Saya boleh saya menyepil di sini bahwasanya peninggalan salah satu daripada Batangio ataupun Sinage itu adalah adanya Panggulu Balang Parorot. Itu sudah di abad ke-13. Nah, jadi kalau tadi sebenarnya Bapak apa namanya menjabarkan tentang kerajaan Batak 1511 itu tidak satu melainkan ada banyak-banyak dan saya rasa itu adalah kesimpulan ataupun penarik kesimpulan yang kurang etis lah seperti itu Pak, karena tidak merujuk kepada satu tempat ataupun satu kerajaan. Saya rasa itu perlu pengkajian khusus juga ataupun pengkajian pengkajian lebih dalam lagi tentang kerajaan Batak yang dimaksud. Cuman saya ingin menyampaikan bahwasanya di Simalungun itu sudah memiliki kerajaan bahkan sebelum ada datang Belanda masuk kolonial. Baik, terima kasih untuk Bapak yang telah menyampaikan tanggapannya. Mungkin sebelum nanti ditanggapi, saya ke Pak Wadio Pasaribu. Nanti Pak Wadio menyampaikan pertanyaan sekaligus tanggapan dengan sebelumnya. Silakan. Terima kasih Pak Haukilo. Saya hormati ini tulang saya, Horas tulang, dan ada guru saya tidak Arul Ulum. Senang sekali akhirnya kita bisa ketemu lagi ya. Ini saya pikir ini para pejuang-pejuang Megawati Institute yang tetap bernafas di tengah kesulitan nafas. Kalau yang saya ingat, karena kebetulan saya itu banyak dipengaruhi filsafat gitu ya. Jadi kalau tentang sejarah ini, yang saya ingat itu bahwa sejarawan itu tuh kadang-kadang seperti pemulung dia. Dia harus membuka tutup-tutup tong sampah sejarah yang udah bau dan busuk gitu, dan harus mengungkapkannya sejujur-jujur yang dia bisa gitu. Nah, bagi sejarawan itu yang saya tahu, mereka tidak mungkin membuktikan, tapi mereka tidak bisa to prove ya, susah, tapi dia akan membawa evidence gitu. Kalau dibilang buktikanlah ini, ya susah juga, namanya sudah kena keyakinan gitu. Tapi para sejarawan akan datang dengan evidence gitu. Nah, yang saya lihat di sini Dr. Bona datang dengan evidence. Dan saya rasa apa yang dijelaskan Dr. Bona itu bukan semacam polemologis ya, atau doksologis gitu. Menulis sejarah untuk membenarkan atau menyalahkan, atau menulis sejarah untuk mengagungkan. Jadi dia seperti explanatory kritis beliau ini. Nah, ya memang sejarah itu hanya aktual pada saat dia terjadi. Kita harus pinjam pintu ajaib Doraemon untuk bisa lihat benar nggak tuh si raja yang dimaksud itu. Tapi setelah sejarah itu berlalu ya kita memang melihat dari sudut pandang. Ya, saya melihat Dr. Bona itu dia explanatory kritis. Cuman tadi saya teringat tulang, dokter, ada nama-nama Mendes juga mirip. Saya pernah baca. Saya juga entah bagaimana kita bisa ketemu. Saya pernah beli buku ini, udah mau usang ini bukunya, judulnya Batak Spiegel. Butuh 1 tahun untuk saya menerjemahkannya ini, Pak Dokter, karena bahasa Belanda. Jadi harus beli dulu kamus Belanda S.J. Wasito dan Belanda Indonesia itu kan satu persatu. Karena tidak punya background bahasa Belanda dan background bahasa Batak, susah. Setahun dapat. Nah, di situ memang dia buat, tapi ini 1921 ini Pak Dokter munculnya. Dia membagi Batak 6 distrik dia. Tapi itu sejarah yang lebih ke sini dia. Memang di sana ada Tapanuli disebutnya, ada Toba, raja-raja itu desentralisasi, lebih mirip seperti Yunani. Tapi ada satu sejarah lagi yang bentuknya PDF itu tulang, Fernão Mendes Pinto, sama-sama Pinto, tapi nggak tahu ini Pinto yang mana ini. Nah, si Fernão Mendes Pinto ini sebagian kalau saya baca agak fiktif, tapi ada fakta juga dia. Nah, dia itu seingat saya memang mengatakan waktu dia datang ke Malaka, itu spontan pemimpin-pemimpin wilayah tahun 1500-an juga mendatangi dia.
Ya. dia tulis di situ memang secara letterless di dalam terjemahan Inggris ya, bukan bahasa Portugal. Ada Raja Batak datang membawa suatu persembahan lah gitu, seperti ada damar apa gitu dia. Nah, apakah itu mungkin juga seperti itu? Nah, no, cuman ini yang mau saya tanya berhubungan dengan apa yang di Batak Spiegel ini. Saya belum baca bukunya Pak Dokter, tapi di sini dikatakan itu tentang si Singa Mangaraja ke-12 yang waktu itu dia khawatir karena melihat banyak pengikutnya mulai pindah agama, masuk ke Kristen, masuk ke Islam gitu. Lalu dia memerintahkan seorang hulu balangnya bernama Guru Somailing Pardede. Nah, itu ditulis sih. Ya ini di sini nggak tahu kita ini, tadi kata Bapak itu buku tidak bisa dipercaya semua ya. Memang manusia tidak bisa dipercaya semua, Pak. Nah, itu jadi si Guru Somailing ini akhirnya membentuk agama yang semacam sintesa dari agama-agama yang ada. Jadilah Parmalim katanya. Jadi Ya. orang-orang yang sudah pengikut dia nggak usah pindah. Mau Islam ada nih di sini cicipannya. Mau Kristen mau Buddha ada semua. Akhir-akhir apa benar? Memang akhirnya katanya itu ditangkap Belanda, di Siantar dia mempromosikan itu. Nah, untuk yang tadi itu pandangan saya mendukung Pak Bona terus maju karena mungkin ada tong-tong sampah yang Pak Dokter belum temukan. Nah, ini memang butuh banyak, tidak gampang. Pak Bona ini ada muncul di iNews, ada muncul di mana-mana, ini tetap semangat. Begitu saja Pak Isto. Terima kasih Pak Bona, Mas Dida, sahabat semua. Baik, terima kasih Pak Wadio untuk referensi dari Belanda ya tadi dalam bentuk bahasa Betul Pak, iya. Belanda. Ya, Ya, tentu dari itu Belanda. menarik juga untuk nanti didiskusikan mungkin. Tanggapan dari Pak Bona, silakan dari Baik yang tadi ya, Pak Dosua tadi, eh, mungkin beliau udah live ya. Jadi memang kita beda mazhab ini, arkeolog dan filologi ya. Jadi arkeolog itu nggak serta-merta bisa diterjemahkan menjadi sebuah tulisan. Itu butuh penafsiran yang nggak seperti kita menemukan apa prasasti yang langsung ada tulisannya. Jadi benar bahwa ya ini sebenarnya harus konkuren saling membangun. Tapi faktanya saya melakukan pembatasan bahwa saya studinya filologi. Nah, mungkin tadi Pak Daswa bilang macam-macam bla bla bla. Ya silakan kalau ada literaturnya. Bagi saya kalau tidak ada literatur saya tidak menjadi sebuah bukti ya. Jangan kan walaupun ada literatur, tapi kalaupun dia tidak primer atau sekunder saya juga tidak terima. Bagi saya kalau filosofinya kalau sampah dianalisis, maka dia akan menghasilkan lebih banyak sampah lagi. Makanya perlu sampah itu dipilah. Mana sampah, mana ilmiah, mana tidak, mana sekunder, primer, mana omon-omon. Itu Pak. Untuk Pak Wadio tadi memang itu memang ya Fernando Mendes Pinto, tapi orang lebih banyak menyebut apa Pinto lah. Kayaknya memang cuma itu satu-satunya Pinto ya, buku yang mengarang buku tahun 1612 Ya. itu bercerita tentang perjalanan cukup tebal tuh buku. Dia bercerita perjalanan dari Kalkuta sampai ke Malaka, dari Malaka dia ke Sumatera, dari Sumatera dia ke ke Cina, ya, ke Cina, dari Cina dia ke Jepang, seperti itu. Dan akhirnya dia memang mati mati tua di Portugal. Jadi tentang Sising Maraja saya mohon maaf nih. Saya bukan peneliti apa ya, peneliti yang merasa pingin eksis terus di mana-mana. Tidak, saya tidak meneliti Sising Maraja. Bahkan saya tidak meneliti dokumen-dokumen Belanda. Bagi saya bukan saya mau bilang itu nggak bagus. Bagi saya sudah terlalu banyak peneliti dokumen Belanda. Bahkan menurut saya yang peneliti yang Batak-Batak sekarang bercerita di mana-mana tentang Batak itu semua mazhabnya adalah dokumen Belanda. Ya, ada banyak saya tahu itu ada ahli dari IKIP dari di Medan tuh banyak cerita tapi memang ceritanya cuma dokumen Belanda dan Jerman sehingga kesimpulannya kurang dalam. Seperti itu. Saya kira itu aja Pak Isto. Terima kasih. baik, terima kasih untuk tanggapan dari Pak Bona. Beberapa tanggapan pertanyaan tadi sudah dijawab. Mungkin masih ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, silakan. Masih ada kesempatan.
saya berminat untuk menyampaikan pendapat Pak Isto. Oh iya, silakan Pak Zonov. Silakan. Memang tadi saya mengikuti debat ya, walaupun saya udah catat itu dari minggu lalu. Dari minggu lalu saya harus ikut eh, acara ini karena sangat menarik gitu ya. Dan saya selalu mengikuti penjelasan Pak Bona ini, Dokter Bona yang sangat tekun ini. Eh, jadi memang menarik kalau membahas 5 abad yang lalu. Ini kan masalah 5 abad yang lalu. Iya. Karena kalau membahas tulisan peneliti-peneliti sejarah berkaitan dengan siapa aktor intelektual dari pemberontakan G30S itu yang hanya berapa puluh tahun yang lalu, itu bukunya ratusan gitu ya, bukunya ratusan. Jadi saya sih mengharapkan eh, Dr. Bona ini bisa mengerucutkan gitu ya. Tadi sudah diperkaya itu ada Pak Melisa Padang, ada Pak Wadio, ada Pak Dasuha. Ini jadi forum ini Pak yang diselenggarakan oleh Pak Dida ini memberikan kesempatan kepada Dr. Bona untuk bisa mengerucutkan gitu ya pemikiran-pemikiran itu kaya sekali tadi pemikiran itu. Cuman sayang terakhir pernyataan Pak Bonam itu tidak menyatakan bahwa tidak meneliti sejarah Sisingamangaraja ya. Nah, padahal itu yang saya ingin tahu mungkin di lain kesempatan. Ini bagaimana bisa tiba-tiba bisa mencapai angka 12 gitu ya, Sisingamangaraja ke-12 gitu. Nah, kalau di Jawa itu saya mempelajari, bukan meneliti ya, saya mempelajari bahwa kerajaan Mataram Islam itu dimulai dari Amangkurat I ya. Kemudian ada Sultan Agung sampai sekarang ada Hamengkubuwono ke-10. Nah, ini yang saya ingin tanyakan ke Pak Bona, itu titik awal kerajaan Batak itu ada di siapa gitu ya. Titik awal itu yang kalau di tempat lain itu ditandai adanya istana gitu ya, adanya istana, adanya alun-alun, adanya pemakaman raja gitu ya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, eh, mengapa apakah pemecahan etnisitas ya atau subsuku yang ada 6 sekarang, sepengetahuan saya ada 6 ya, tadi sudah disebutkan juga, Toba, Simalungun, Karo, dan sebagainya. eh, apakah itu suatu pecahan-pecahan yang tidak bisa dirangkul oleh Raja Batak ya, Raja Batak gitu, Ya. sehingga terbentuk subsuku. Kalau di Jawa atau di tempat lain itu raja bisa merangkul gitu menjadi satu satu kesatuan gitu. Demikian Dr. Bona. Terima kasih Pak Isto. Baik, terima kasih untuk Pak Zonov. Jadi dua pertanyaan. Mungkin yang pertama terkait dengan titik awal kerajaan Batak ini di mana sebenarnya. Lalu kedua terkait dengan upaya rekonsiliasi atau persatuan itu dari sub-sub raja itu, bagaimana peran dari kerajaan Batak saat itu? Ya, Sehingga betul Pak Isto. Iya. ya silakan. Memang menarik ya. Perlu kita apa ya? Saya garis besar kita garis bawahi bahwa ada Batak sebagai budaya, ada Batak sebagai geopolitik. Jadi kebetulan saya mendalami Batak sebagai geopolitik, Pak. Tapi jejak-jejak Batak sebagai budaya itu bahkan bisa sejak tercatat di Timur Tengah ya, asal sumbernya Kapur Barus itu, ya Kapur Barus itu berasal dari Barus yaitu kota di bagian negara Batak yang tepatnya sekarang itu di Tamuliani Tengah ya. Itu secara budaya ya. Bahkan kita ketemu namanya candi ya, candi Hmm. di Tapteng itu di Mandailing Natal itu candi yang sudah sangat tua, candi Hindu ya. Candi Hindu atau Buddha saya lupa, tapi ada juga tulisannya ditemukan prasastinya, cuman literasinya terbatas. Sayangnya literasinya itu di prasasti itu tidak menyebut kata Batak.
Namun uniknya tulisannya itu tulisan Batak yang sama seperti yang ditemukan oleh Marsden tahun 1772. Nah, tulisan Batak sendiri sekarang sudah berubah-ubah, Pak. Wah, kemiripannya mungkin 70% ke 80% lah di antara 6 suak tadi, 6 apa ya. Dan memang sebagaimana kita ketahui menurut Undang-Undang 8 tahun 2023, Batak itu ada 6. Ya, 6 itu dari Batak Mandailing, Batak Angkola, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Toba, ya. Dan kalau kita mundur ke belakang, justru saya tidak menemukan yang namanya di zaman sebelum Belanda, ini terusan Belanda ya. Sebelum Belanda itu saya tidak menemu namanya Batak Pakpak. Saya tidak menemu namanya Batak apa Simalungun. Anderson itu sudah begitu sangat tebal nih buku, ya. Anderson tidak menemukan yang namanya dua ini. Artinya bisa jadi fase Belanda, ya, ini semua tidak eksis lagi, Pak. Suku-suku ini tidak eksis dibuat Belanda. Artinya Belanda menata ulang ini semua geopolitik termasuk budaya kita, sosial budaya di tanah Batak. Ya tujuannya sudah pasti memecah belah. Terbukti sampai sekarang juga itu jadi sumber perpecahan di mana-mana. Daya rusaknya cara merombak pola pikir ini efeknya. Makanya saya susah menjelaskannya. Seperti pertanyaan Bapak, apakah Raja Bataknya tidak sifatnya bisa menyatukan? Terbukti memang di tahun 1772 itu ada 3 kerajaan Batak, pembentuk negara Batak, ada 3, dan disebut juga ini juga ada suku-sukunya juga, beda-beda sukunya, seperti itu. Bahkan ada 4 yang apanya pembentuk yang kecil satu, Batu Gopit namanya. Ini sudah di pinggir katanya di Gunung Berapi. Feeling saya kalau dekat Gunung Berapi cuma satu, yaitu Karo, seperti itu. Jadi yes, bahwa bisa jadi belum ada namanya Raja Pemersatu saat itu, sehingga jadi kerajaan konfederasi. Dan boleh dibilang juga di zaman Anderson dan Marsden itu raja adat pun itu sudah raja, kepala suku pun kekuasaannya raja, sudah sama dengan kerajaan administratif. Begitu saja menurut saya Pak Jonob, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bona. Baik, terima kasih untuk Pak Dr. Bona dan juga untuk Bapak-Bapak semua yang menanggapi. Ini karena sudah jam 3 lewat ini, dari waktu kita jam 3. Ya, sebagai moderator, saya menyampaikan terima kasih untuk Pak Dr. Bona dan juga para penanggap, para peserta yang memberikan pertanyaan sekaligus tanggapan untuk bisa memperkaya diskusi pada siang sampai sore hari ini. Pak, mohon izin tanpa mengurangi Mungkin rasa hormat, saya sebentar aja bisa menambah sedikit lagi, Pak. ya, 2 menit aja. Nggak sampai, Dua nggak menit. sampai, Pak. Oh ya, silakan. Baik, Pak, terima kasih kesempatannya. Tadi saya sempat mendengar bahasa Pak narasumber kita, Pak Bona, bahwa disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023, disebut di situ suku-suku Batak itu ada 6 tadi ya. Ya. Yang saya baca, Pak, itu dari beberapa bulan yang lalu, bahwa suku Batak itu hanya suku Toba. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 untuk Provinsi Sumatera Utara ada 8 etnis. Etnis Melayu, etnis Nias, etnis Papa, etnis Karo, etnis Malungun, etnis Mandailing, etnis Batak Toba. Hanya Batak Toba yang disebut Batak. Artinya Pak, kita sudah berada dalam bingkai NKRI. Kurasa acuan kita adalah undang-undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 adalah pegangan yang kuat yang diciptakan oleh negara kita. Itulah menjadi pegangan Pak. Bahwa disebutkan di situ Undang-Undang Batak itu hanya Batak Toba Pak. Kalau kalau di antara kita mungkin belum ada yang belum baca itu, boleh Pak dicatat WA saya kirim nanti PDF-nya Pak. Itu mungkin Pak. Tapi kalau mungkin sebelum Belanda ataupun Belanda kita nggak tahu peristiwa apa yang terjadi. Kita tahulah Belanda itu penjajah ya, entah mungkin itu dihapuskan atau bagaimana. Kita hargailah temuan dalam buku-buku Pak Bonatua. Terima kasih Pak informasinya. Itu saja mungkin Pak sebagai tambahan. Terima kasih atas kesempatannya. Eh,
Mohon maaf jika ada salah kata dan sikap. Terima kasih. Salam budaya. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Melisa Padang. Mungkin saya beri kesempatan untuk Pak Dr. Bona untuk menanggapi sekaligus mungkin closing statement dari diskusi kita pada Baik, siang sore hari ini. jadi eh, saya juga apa ya baru menguji undang-undang ini di Mahkamah Konstitusi ya. Jadi saya paham betul mana yang mau saya baca ya. Jadi saya baca nih Pak Padang nih bahwa di penjelasan ini di belakang tubuh tidak ada ya. Di penjelasannya ada bahwa disebut itu ya Batak itu bukan suku Pak, tapi etnis. Justru yang suku itu adalah Nias, pesisir ya. Ini dia keragaman suku itu yang suku itu cuma Melayu, ya suku Melayu, suku Nias. Sementara etnis itu ada Batak Toba, etnis Sangkola, etnis Pak ya. Nah, jadi ini ada suku pesisir, suku Padang. Lantas pertanyaan suku pendatang. Lantas pertanyaan kenapa beda suku dan apa bedanya suku dan etnis? Nah, ini berdasarkan Undang-Undang PPPP, pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau nggak jelas di penjelasan, maka kita harus ke naskah akademik, Pak. Ya, naskah akademiknya saya bisa ini kan. Saya bukan ngajarin, Pak ya. Saya kebetulan apa dokter kebijakan publik ya. Memang naskah akademik ini tidak semua orang baca, Pak. Hanya orang yang ingin lebih dalam memahamin eh, kenapa tidak jelas apa sih perbedaan etnis dan suku. Jadi kalau kita baca ini udah kelihatan ya Pak ya. Kelihatan Pak, kelihatan. Sudah kelihatan. Nah ini Pak, di naskah akademiknya yang disebut itu adalah Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Toba Pak. Jadi kalau Bapak berperkara, kalau ada sesuatu yang tidak jelas, maka Bapak lari ke naskah akademik. Kenapa? Di sini akademik sudah jatuhnya. Sudah ahli undang-undang, sudah bukan ahli undang-undang lagi yang berbicara, tapi ahli budaya, antropologi dan macam-macam. Makanya disebut akademik. Seperti itu. Saya rasa ini saja penjelasan saya. Jadi kalau memang ingin menguji lagi, ya bisa diuji. Kalau mau menguji undang-undang pasti hakim Mahkamah Konstitusi pasti mengembalikan ke naskah akademiknya. Baik, saya rasa itu aja dari saya, Pak. Penutup saya terima kasih ke Megawati Institute. Terbukti ya makin hari makin banyak peminatnya. Ya Kang Dida ya. Malah saya salutnya ini Mantap. apa? Ini peserta yang dulu itu di John Anderson setia juga ini. Seperti Pak Jonob sama Pak apa? Pak Ibrahim tadi ya, setia juga. Apa? Memang sepertinya janji kita diikut-ikutin terus. Kapan pembahasannya ini kan gitu ya? Ya, luar Ya, biasa, Dr. Bona. Lanjut. sama-sama. Artinya gini saya juga minta maaf kalau ada yang kurang, kalau mungkin ada yang ada yang perlu didiskusikan karena ini sifatnya agak sedikit apa ya, boleh dibilang sensitif ya. Sebaiknya memang kita berpikir secara kerangka negarawan. Artinya saya belajar dari kutipan Hakim Isra waktu itu, keadilan di sisi satu sisi bisa jadi ketidakadilan di sisi lainnya. Makanya diperlukan sebuah negarawan yang berpikir kontekstual ya, akademisi seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Isto, moderator. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Dr. Bona dan juga Bapak-Bapak semua, Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi pada diskusi hari ini terkait dengan Kerajaan Batak, geopolitik dan juga perubahannya. Sekian dari saya, Isto, sebagai moderator. Sekian dan terima kasih. Saya beri kesempatan kepada MC kita, Kang Dida. Silakan. Baik, tidak ada MC sebenarnya Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Saya hanya menjadi fasilitator untuk mengadakan diskusi ini. Diskusi ini sangat menarik dan sangat
bernas, lalu banyak sanggahan, banyak data-data baru gitu. Tentu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah ya dalam konteks akademis kan memang begitu, terutama dalam ilmu sosial. Jadi kita sudah kerja keras menyajikan semua data, tiba-tiba ada orang seenaknya menyanggah gitu. Itu sudah biasa memang dalam dunia akademik. Dan memang siapapun gitu, entah itu saya pribadi, Pak Bona, atau mungkin Pak Ibrahim Junaid Hutapea, siapapun itu sama. Memang kita egaliter karena memang dalam dunia akademik ya seperti itu. Justru itulah yang memperkaya wacana dalam meneliti suatu bidang. Justru dengan adanya dialektika seperti ini, eh, hazanah intelektual terkait bidang tertentu, terkait sejarah tertentu, itu justru akan menjadi sangat kaya. Saya pikir ini saja yang ingin saya sampaikan dan saya mewakili Megawati Institute berterima kasih kepada para hadirin semua. Terima kasih Pak Bona, lalu Bung Ya, Isto juga yang sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi pada sore hari ini. Sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang.